bi'idnillahi azza wa jalla. Biaya yang dibutuhkan untuk tiang pancang saja dan belum termasuk pondasi sekitar 21,6 miliar rupiah. Ada 3.000 tiang pancang yang harus ditanam insyaallah ta'ala. Dan inilah yang bisa antum saksikan sekarang. Inilah yang sedang kita kerjakan sekarang. Semoga Allah mudahkan. Kembali kami mengajak saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, mari kita bangun kejayaan dan abadi di surga Allah nanti dengan membangun sebuah markas tempat para tulabul ilmi menuntut ilmu syar'i di markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, tempat di mana kaum muslimin dan kaum muslimat dari seluruh Nusantara yang kita cintai ini bisa belajar dan menimba ilmu syar'i. Setelah pemancangan tiang pancang, progres berikutnya adalah pondasi. Dan setelah pondasi adalah bangunan sebahagian daripada masjid dan sebahagian daripada asrama untuk target bisa dipakai pada awal tahun 2023 insyaallah ta'ala. Kami berusaha dan kami yakin Allah akan membantu melalui antum dan antunna kaum muslimin dan muslimat bahwa proyek ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali
saya mengajak diri sendiri dan mengajak saudaraku-saudariku agar kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh Allah telah mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak. Saking banyaknya rahmat dan nikmat yang Allah curahkan kepada kita, Allah pastikan bahwa kita tak akan mampu menghitungnya. Saking banyaknya. Allah pastikan bahwa manusia tak akan mampu untuk menghitung seluruh nikmat-nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepadanya. Sebagaimana di dalam ayat yang masyhur dan mungkin sangat familiar di lisan kita, di pendengaran kita, Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha. Tak sanggup kalian untuk mengetahui semuanya, sehingga menghitung semuanya dan tak tersisa sesuatu yang belum dihitung. Itu arti adamul ihsa. Kita hitung, masih banyak yang lain yang belum Anda ketahui, yang tidak Anda bisa hitung. Begitulah rahmat dan nikmat Allah yang sangat banyak, sehingga manusia tak akan mampu untuk menghitungnya. Ini menunjukkan bahwa rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sangatlah teramat banyak. Namun hal yang aneh bin ajaib terjadi. Apa itu yang aneh bin ajaib? Yang aneh bin ajaib adalah kita sebagai seorang manusia tak merasakan besarnya rahmat itu. Soal teori bisa saja kita mengakui benar, karena tak mungkin lagi orang-orang seperti kita menyatakan salah terhadap sesuatu yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Tak mungkin lagi sudah. Insya Allah. Duduknya kita di majlis ta'lim, duduknya kita bersama para ustadz kita, telah mendengar para da'i, para ustadz meyakinkan kita dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah tak mungkin salah. Sehingga apapun yang datang dari Allah, walau bertabrakan dengan kehidupan manusia, pasti yang datang dari Allah benar, yang ada pada manusia lah yang salah. Itu sudah benar-benar insya Allah matang di dalam hati dan sanubari kita. Itu teori, oke. Lalu bagaimana dengan aplikasinya? Pernahkah kita bertanya kepada seorang wanita yang setiap hari membuka aurat dan auratnya terlihat oleh orang lain, dan tanya kepadanya, "Mbak, menurut Mbak sebagai seorang muslimah, membuka aurat itu hukumnya apa?" Dia akan mengatakan haram. Artinya apa? Secara teori dia mengerti syariat. Namun secara aplikasi harian dia melanggar. Dan manusia kalau sudah bersalah dan tidak mau meninggalkan kesalahan itu, biasanya nyari-nyari alasan.
Kalau sudah tidak mau meninggalkan kesalahan, 1001 alasan dibuat. Salah satu di antaranya mereka katakan, yang penting hati saya kan baik. Walau saya tidak berjilbab. Saya tidak ingin lari kepada masalah itu. Tapi yang ingin saya katakan adalah, secara teori sudah benar. Bagaimana aplikasinya? Secara teori wanita ini meyakini bahwa menutup aurat itu hukumnya adalah wajib. Dan membukanya sehingga terlihat oleh orang lain hukumnya adalah haram. Secara teori sudah benar. Namun ternyata dalam aplikasi setiap hari melakukan kesalahan. Mari kita tarik yang seperti ini kepada poin yang tadi sedang kita bicarakan. Bahwa secara teori kita mengakui rahmat dan nikmat Allah sangat teramat besar. Sangat teramat banyak. Berikutnya adalah bagaimana aplikasi hariannya. Apakah hari demi hari yang kita lalui, kita merasakan, kita diberikan Allah rahmat nikmat yang sangat teramat banyak, saking banyaknya tak terhitung atau tidak? Jawabannya hanya ada pada diri kita masing-masing. Dan saya berani mengatakan bahwa mayoritas umat Islam yang tahu ayat ini, atau dalam redaksi lain, kita sebagai manusia justru merasa rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada saya tak banyak. Bukankah ini suatu yang aneh bin ajaib? Allah nyatakan saking banyaknya tak terhitung, kita merasakan sedikit. Pernahkah antum berada dalam sebuah lalu lintas yang sangat padat, macet total, lalu ada orang yang bilang sedikit sekali mobil yang lewat di sini? Apa yang akan Anda katakan kepada orang ini? Aneh kan? Mobil begitu padatnya, begitu macetnya, dia mengatakan kok sedikit mobil yang lewat. Hal yang sama dengan yang tadi. Di saat kita merasakan dalam kehidupan harian kita, rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita nggak banyak, sama seperti itu. Aneh bin ajaib. Mungkin kita akan berkata kepada orang yang mengatakan mobil sedikit di tengah macetnya mobil lalu lintas jalan tadi, kita akan mengatakan, kamu buta ya? Hal yang sama akan kita katakan kepada mereka yang merasakan hari demi harinya rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya sedikit, kamu buta ya? Saya mengatakan ini ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, karena memang inilah realitanya dalam kehidupan kita bersama kaum muslimin. Kita merasakan, kita mendapatkan, kita menemukan banyaknya orang-orang yang tak merasakan rahmat dan nikmat Allah yang besar yang dia rasakan itu, yang dikatakan Allah itu. Dan kalau boleh saya mengatakan, saya menemukannya di tengah orang-orang yang sudah rajin pengajian. Bagaimana lagi nasib orang-orang yang tidak rajin hadir pengajian? Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita semangat untuk benar-benar berlatih untuk melihat banyaknya rahmat dan nikmat Allah yang Allah turunkan kepada kita setiap hari. Kalau kita sudah berhasil ke posisi ini, saya akan mengatakan
tak akan ada lagi keluhan keluar dari lisan kita dalam kehidupan ini. Lisan kita nggak akan ngeluh lagi. Ini indikasi bahwa kita sudah pandai melihat besar dan banyaknya rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga semakin pandai kita melihat besar rahmat dan nikmat Allah, lisan ini semakin hilang keluhan dari dirinya. Kenapa? Untuk apa dia mengeluh lagi? Dia melihat besarnya rahmat dan nikmat Allah yang didapatkan setiap hari. Mau ngeluh apa lagi? Dan dari keluhan-keluhan lisan itulah kita tahu manusia tidak pandai melihat besarnya rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Akhirnya hidupnya selalu penuh dengan apa? Keluhan, 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 keluhan. Dan tempat kaum muslimin yang rajin ngaji untuk ngeluh ustadz. Yang ini mengeluhkan suaminya, yang ini mengeluhkan istrinya, yang ini mengeluhkan anaknya, yang ini mengeluhkan ekonominya, yang ini mengeluhkan pekerjaannya, yang ini mengeluhkan tak punya anaknya, yang ini banyak beraneka ragam. Yang sudah punya karyawan banyak mengeluhkan karyawannya. Yang tidak punya pekerjaan mengeluhkan kawan-kawannya yang punya perusahaan tapi tak menerima dia di tempat perusahaan dia. Beraneka ragam sudah. Kenapa keluhan-keluhan itu keluar? Karena yang tadi, kita belum pandai merasakan setiap hari kita diberikan rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang mukmin, orang muslim tak akan mengeluhkan hidup. Untuk apa dia keluhkan? Dia merasakan anugerah Allah yang sangat teramat banyak yang Allah berikan kepadanya. Terasa, nampak setiap hari. Apalagi yang dia keluhkan kepada Allah. Kalau ataupun ada sesuatu yang tidak dia sukai datang dalam hidupnya, dalam kehidupannya, di dalam hari-harinya, dia tahu bahwa memang begitulah hidup. Sehingga kalau toh pun dia menceritakan itu kepada seseorang, bukan untuk mengeluhkannya, tapi untuk mencari cara keluar dari masalah itu kepada orang yang dia sampaikan perkara itu kepadanya. Ini bukan mengeluh, ini meminta nasihat untuk mencari solusi. Oleh karena itu salah satu kewajiban orang mukmin kepada orang mukmin lainnya, idzas tansahaka fansahhu. Apabila seorang mukmin datang kepadamu minta nasihat, maka berikan nasihatmu kepadanya. Nasihati dia. Apa ini? Seorang mukmin merasakan sesuatu dalam hidupnya, namun dia bingung mencari solusinya. Akhirnya dia harus bicara kepada orang yang lebih paham, lebih mengerti, lebih berilmu, lebih berpengalaman, lebih bijaksana. Dia curahkan apa yang terjadi pada dirinya untuk minta nasihat. Insahni, nasihati aku harus bagaimana? Dan ini bukan mengeluh. Ini menceritakan keadaan. Persis seperti perkataan Nabi Musa alaihi salam ketika sudah berjalan panjang, sudah lelah mencari tempat yang dikatakan oleh Allah dia akan bertemu dengan Nabi Khidir. Dia berkata kepada muridnya yang menyertainya, "Atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba." Mana makan siang kita sudah lelah sekali dalam perjalanan ini. Lelah yang dimaksud oleh Allah dalam perkataan Nabi Musa, kata para ulama, menyampaikan situasi dan kondisi dan bukan mengeluhkan lelah itu. Karena mengeluh nggak boleh. Tapi menyampaikan kondisi dan situasi nggak ada masalah.
Al-ikhbar bil waqi', memberitahu apa yang sedang terjadi. Kita sedang lelah, sedang capek, sedang ngantuk, nggak ada masalah. Tapi bukan mengeluh. Baik. Dan ini disalah artikan oleh sebagian kaum muslimin. Idza stansahaka fansahhu. Apabila dia datang kepadamu minta nasihat, nasihati dia, itu disalah artikan oleh sebagian kaum muslimin dan muslimat, maknanya curhat kepada orang lain. Ceritakan ini, suami saya begini, anak saya begini, curhat. Rasanya kalau sudah cerita ke orang tentang beban hidup kita, berkurang beban hidup itu. Dan ini jadi kaidah hidup malah bagi sebagian orang. Harus ada tempat curhat. Siapa bilang tempat curhat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia bukan tempat curhat. Semakin banyak tempat Anda menyampaikan keluhan hidup Anda kepada manusia, selamat. Rahasia Anda semakin banyak terbongkar. Karena orang-orang yang amanah di dunia ini semakin langka. Kalau Anda tidak menyimpan aib Anda sendiri, siapa dia yang akan menyimpan aibmu? Kalau bukan orang-orang yang benar-benar bertakwa, dan alangkah langkahnya manusia seperti itu di zaman kita sekarang. Seperti yang saya katakan tadi. Bahwa kalau kita sudah pandai merasakan rahmat dan nikmat Allah sangat besar, tak ada keluhan hidup. Hidup ini nggak punya keluhan. Hidup ini syukur, sabar. Syukur, sabar. Syukur, sabar. Ngeluh nggak ada. Dan ketika rahmat dan nikmat Allah besar, berarti syukurnya banyak. Syukurnya besar karena dia merasakan besarnya rahmat dan nikmat Allah. Dan ketika dia merasakan sesuatu yang tidak sukai, dia tahu ini sedikit. Nggak ada apa-apanya dengan rahmat dan nikmat Allah yang besar yang Allah berikan kepada saya. Cuma segini Allah berikan kepadaku, aku harus bersabar. Ketika dia bersabar mencari solusinya tak kunjung dapat, ada kemungkinan ada orang lain yang mampu untuk memberikan saya nasihat untuk bisa keluar dari masalah ini. Ketika itulah dia cari orang yang amanah dari orang-orang yang ada di sekitarnya, dan itu akan dia sangat seleksi dan selektif dalam melakukan itu. Kemudian dia pergi minta nasihat. Kejadian hidupku begini, aku harus bagaimana ya? Dan tempat curhat satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dan apa yang saya katakan tadi tak mudah mengamalkannya. Sungguh tidak mudah. Ya. Karena rata-rata hidup manusia tak pandai bersyukur, akhirnya banyak mengeluh. Semoga kita berhasil mendidik diri kita untuk melihat rahmat dan nikmat Allah yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang mengira rahmat dan nikmat Allah itu fasilitas duniawi. Harta yang banyak, kendaraan yang mewah, rumah yang megah, berarti dapat rahmat dan nikmat Allah. Ini kesalahan besar. Sangat besar. Karena orang semakin banyak penghasilannya, semakin banyak masalahnya. Mana kita mau cari di permukaan bumi orang penghasilannya besar, masalahnya paling minim gitu. Mau cari di mana? Kalau Allah berikan kepada kita nikmat duniawi, harta tak banyak, lalu kita lihat orang punya harta dunia yang sangat banyak, Anda harus juga pandai melihat masalah saya sedikit, masalah dia seabrek-abrek.
Jangan lihat harta orang melimpah dengan masalah kecil Anda, lalu digabungkan. Ini nggak connect. Antum sekarang hanya jadi kepala rumah tangga, pemimpin di rumah tangga. Masalahnya cuma istri dan anak-anak. Lalu antum melihat jabatan sebagai seorang gubernur dengan masalah di rumah tangga. Connect nggak? Nggak connect. Lalu mengidam-idamkan alangkah enaknya jadi gubernur, dijaga kemana-mana, dikawal kemana-mana, disanjung di mana-mana. Antum hanya memikirkan sesuatu dengan kapasitas antum sebagai seorang yang mendapatkan, salah itu. Hal yang sama dengan harta. Kalau antum melihat orang punya harta banyak, punya apa dia? Punya apartemen. 1, 2 gedung apartemen dia punya. Masalahnya juga sejumlah dengan lantai apartemennya itu. Antum hanya punya 1 rumah, ya masalah antum ya 1 rumah itu. Kesalahan banyak manusia memikirkan nikmat orang, melupakan penderitaan orang. Dan ini kesalahan. Sabar mencari solusinya tak kunjung dapat. Ada kemungkinan ada orang lain yang mampu untuk memberikan saya nasihat untuk bisa keluar dari masalah ini. Ketika itulah dia cari orang yang amanah. Berbahagia ini di salah satu rumah Allah ini. Semua kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Takkan selamanya. Karena semua kita tahu, beriman bahwa ada kehidupan yang kedua bernama akhirat. Bahkan ada kehidupan di tengah-tengah pembatas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, hanya kehidupan sementara juga bernama kehidupan di alam barzakh. Barzakh secara bahasa Arab artinya pemisah. Barzakh secara bahasa Arab artinya pemisah. Dan tugasnya adalah memisahkan antara dunia dan akhirat. Orang yang sudah meninggalkan dunia, sementara akhirat belum datang, maka dia masuk dulu ke alam pemisah. Dan alam pemisah itulah yang disebut dengan alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun. Setelah kehidupan dunia mereka ini, mereka masuk dulu ke alam barzakh. Namun secara hitungan akidah, barzakh ini sudah dihitung bahagian akhirat. Barzakh ini sudah dihitung bahagian akhirat. Sehingga kehidupan menjadi menjadi 2, dunia dan akhirat. Semua kita tanpa terkecuali, bahkan semua manusia di permukaan bumi tanpa terkecuali meyakini hidupnya di dunia takkan selamanya. Suatu saat dia akan bertemu detik-detik di mana dia harus meninggalkan bumi ini, meninggalkan dunia ini. Dan ini keyakinan semua manusia tanpa terkecuali. Tak terhitung muslim, non-muslim, mukmin, tidak beriman. Semua mereka meyakini. Kenapa? Karena nampak. Nampak orang tua meninggal, anak muda meninggal, bayi meninggal. Semuanya hidup hanya sementara. Akan tiba saatnya justru maka dia yang akan meninggal dunia. Maka soal kematian semua orang beriman. Beriman percaya adanya kematian. Yang berbeda adalah apa yang ada setelah kematian. Sebahagian manusia nggak percaya, dia hanya yang ada hanya hidup di dunia ini, tidak ada yang lain. Setelah mati ya sudah mati habis. Orang kalau sudah punya keyakinan seperti ini, dia akan mencari hidup senikmat-nikmatnya, se-enjoy-enjoynya.
di mana dia bisa bergembira ria, berteriak-teriak kegirangan, itu yang paling dia sukai. Kenapa? Hidupnya memang untuk di dunia ini. Mau ngapain lagi? Hidup hanya sekali. Mau ngapa kita kok capek-capek di dunia ini? Dan kalau begini cara hidup atau mengarah kepada ini pikiran hidup, takkan orang mau ke masjid, takkan orang mau berinfak, takkan orang mau berlelah-lelah membangun pesantren, takkan orang mau berlelah-lelah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya melelahkan diri. Tak ada di dalamnya yang namanya happy-happyan dan enjoy-enjoyan. Apa yang mereka suka? Yang mereka suka pesta, yang mereka suka ya sesuatu yang sifatnya kegembiraan syahwat. Kenapa? Karena mereka mengatakan in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dar. Hidup kita hanya di dunia ini. Tidak ada kehidupan lain. Namutu wa nahya, kita hidup dan mati di sini sudah. Hidup mati. Wa ma yuhlikuna illa dar, dan tidak ada yang mematikan kita kecuali perjalanan waktu. Ya, normali kata mereka. Suatu hal yang normal saja. Manusia hidup, lahir, balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, renta, mati. Ditelan usia. Sebahagian manusia mulai berpikir, kalau hidup kita di dunia ini, setelah itu tidak ada apa-apa, kok kayak keadilan nggak ada ya? Gitu. Artinya apa? Orang hidup di permukaan bumi ini baik. Orang hidup di permukaan bumi jahat. Ada orang hidup di permukaan bumi memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Ada orang hidup di permukaan bumi justru jahati orang lain. Kalaulah setelah kehidupan di permukaan di dunia ini, setelahnya sama saja, kok kayak nggak adil. Akhirnya sebahagian agama yang keluarnya dari pemikiran, dari pikiran manusia, mengatakan akan ada kehidupan setelah kematian. Namun mereka bingung, kehidupan yang kayak apa? Akhirnya mereka dengan pikiran mereka sepertinya balik lagi hidup ke dunia. Itulah akidah yang mereka sebut dengan reinkarnasi. Kalau dia orang baik, hidupnya baik, meninggal, dia akan lahir lagi. Dia diberikan balasan untuk hidup di bumi lagi, di jasad yang lain. Terus yang jahat gimana? Nah mungkin ini hewan-hewan ini. Hewan-hewan ini ada ruh orang jahat, dihidupkan lagi di dunia, tapi jadi hewan gitu. Kenapa? Karena mereka tidak menerima kalau seandainya keluar dari permukaan bumi, sama saja antara orang yang baik dengan orang yang jahat. Gak bisa terima mereka. Logika nggak bisa menerimanya. Saya hidup baik. Si anu hidupnya jahat. Saya 60 tahun, 70 tahun berbuat baik. Dia 60 tahun, 70 tahun berbuat jahat. Mati sama saja. Logika saya nggak bisa terima. Dan benar itu. Sampai di titik ini benar. Bahwa orang yang baik meninggal dunia dan orang yang jahat meninggal dunia, kalau hasil akhir kehidupan mereka sama saja, nggak ada apa-apa, nggak ada ganjaran, nggak ada balasan, nggak adil rasanya. Itu udah benar, cara berpikir yang benar. Dan cara berpikir ini yang Allah bawa di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Al-Qalam. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, afanaj'alul muttaqina kal mujrimin? Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang bertakwa sama dengan pelaku-pelaku durjana?
pelaku-pelaku maksiat yang durjana, apakah akan kami samakan saja mereka yang bertakwa hidup di dunia dengan orang yang durjana hidup di dunia, hasil akhirnya sama? Ini logika benar. Dan dengan logika itu Al-Quran turun untuk mengatakan akan ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Karena nggak mungkin yang baik dan yang jahat diperlakukan sama. Yang patuh kepada Allah dan Rasul, yang setiap hari melakukan pelanggaran terhadap Allah dan Rasul, terhadap aturan-aturan Allah dan Rasul, akankah setelah wafat sama aja? Nggak mungkin ini. Nggak adil. Namun mereka salah jalan. Kenapa? Mereka melakukannya dengan logika. Dan umat Islam diarahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada akidah yang benar. Apa yang akan terjadi setelah kematian? Dan itu diceritakan detail oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Detail oleh Nabi kita tercinta SAW di dalam hadis-hadisnya. Mulai dari detik-detik ketika dia akan mati. Bagaimana detik-detik orang akan mati. Dia melihat malaikat yang sangat banyak. Duduk sejauh mata memandang. Itu orang mau meninggal gitu tuh Pak. Tapi dia sudah nggak bisa interaksi lagi dengan kita di saat-saat seperti itu. Dia nampak malaikat turun dan duduk di sekitar dirinya sejauh mata memandang. Ada kita di situ. Namun kita nggak lihat. Saya ingin mengatakan begini, kalau sudah masuk ke dalam alam akhirat, mulai masuk alam akhirat, tabir gaib mulai diangkat oleh Allah. Sehingga yang gaib itu nampak. Sekarang disembunyikan oleh Allah supaya diuji keimanan kita. Yakin nggak kita ya? Kalau sudah masuk alam akhirat dibuka semuanya, dinampakkan semuanya. Tuh malaikat, tuh yang namanya Jibril, tuh yang namanya Mikail, tuh yang namanya Israfil. Tuh malaikat langit pertama, tuh malaikat langit kedua, tuh malaikat langit ketiga, terus bersaf-saf. Akan nampak oleh seluruh penduduk masyarakat muslim dan mukmin, dan yang muslim dan bukan mukmin melihatnya. Disitulah keimanan orang-orang yang beriman. Disitulah penyesalan orang kafir tidak beriman. Oh benar ada malaikat. Oh benar ada yang namanya Jibril, Mikail, Israfil. Oh benar datangkan neraka, didatangkan surga. Oh benar adanya surga. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepada mereka yang mendustakan neraka. Hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun. Ini dia neraka yang dulu kalian dustakan di dunia. Ini dia neraka itu. Dulu kalian tidak percaya adanya neraka. Kalian menganggap Muhammad ngayal. Kalian menganggap Muhammad itu ngarang-ngarang. Kalian menganggap Muhammad itu membawa asatirul awwalin, cerita-cerita zaman dahulu, zaman kuno yang tidak jelas ada dan tidak adanya. Kalian mengatakan itu? Kalian mengatakan kalimat-kalimat Muhammad tentang surga neraka hanya kalimat-kalimat sihir? Itu dia neraka yang kalian dustakan itu. Namun setelah itu Allah katakan apa? Masuk neraka sana, islauha, masuk neraka. Isbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Mau sabar di neraka, mau enggak sabar di neraka sama aja, terserah kalian. Sabar bermanfaat di sini, sabar di neraka apa gunanya? Oleh karena itu ketika ada jalan ke neraka di dunia ini, sabar kita, jangan lakukan. Itu jalan ke neraka, sabar. Supaya enggak masuk neraka dan disuruh sabar dalam neraka. Sabar terbagi dua. Sabar meninggalkan maksiat, sabar menjalankan taat. Jangan kira sabar itu hanya
Maaf, sabar terbagi 3. Sabar meninggalkan maksiat, sabar menjalankan taat, sabar dapat musibah. Rata-rata kita tahu sabar itu hanya apa? Ketika musibah datang harus bersabar. Tidak hanya itu. Dalam meninggalkan maksiat harus sabar. Sabar untuk menahan diri, tidak melakukan maksiat, padahal ingin melakukan itu. Bentengi dengan sabar. Islauha, masuk kalian ke dalam neraka itu. Fasbiru aula tasbiru sawaun alaikum. Mau sabar, nggak sabar, terserah kalian, sama aja. Dalam ayat lain Allah mengatakan, apa sihrun hada? Apakah ini adalah sihir? Kalian dulu mengatakan ketika Muhammad mengatakan neraka-neraka, itu sihirnya Muhammad. Tuh neraka tuh. Sihir ini. Am antum la tubsirun, atau kalian tidak pandai melihat? Intinya saya ingin mengatakan, di dalam ayat-ayat Allah, di dalam hadis Rasulullah, detail semuanya disebutkan. Sampai bagaimana orang dihisab, bagaimana dia mendapatkan catatan kitab, apa yang akan dia ucapkan setelah mendapatkan catatan kitab, bagaimana orang yang bertakwa dibawa, dibimbing menuju surga, bagaimana orang-orang yang akan ke neraka dihalau ke neraka, apa yang dilakukan oleh malaikat-malaikat penjaga pintu surga di saat orang-orang yang akan masuk surga sudah berada di depan pintu surga. Apa kata-kata mereka menyambut? Apa pula yang dikatakan oleh penjaga-penjaga neraka di saat penduduk-penduduk neraka akan masuk neraka? Semua itu lengkap di dalam ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, detailkan ceritanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran, ditambah oleh hadis Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bercerita tentang apa yang akan terjadi pasca kita meninggalkan kehidupan kita di permukaan bumi ini. Karena semua itu mustahil bisa didapatkan melalui logika manusia semata. Mustahil. Manusia kalau dikembalikan kepada logikanya saja, cara berfikirnya saja, pengalamannya saja, tak akan menembus benteng-benteng gaib ini. Tak akan bisa. Oleh karena itu hal-hal yang seperti itu benar-benar datangnya dari kabar, berita yang sahih, berita yang benar, yang datang dari orang yang amanah membawa berita. Oleh karena itu agama ini Allah titipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disuruh sampaikan kepada manusia. Kenapa? Diperintahkan manusia paling amanah, agar tak seorang pun bisa menyatakan kesalahan dalam penyampaian, karena yang menyampaikannya manusia paling jujur yang pernah ada di permukaan bumi. Sehingga berita yang benar itu apabila dibawa oleh orang yang amanah membawa berita. Makanya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, kalau dengar berita-berita sekarang, zaman sekarang, lihat pembawa beritanya. Kira-kira pembawa beritanya bertakwa enggak? Amanah enggak? Atau pelaku maksiat? Kalau beritanya datang dari pelaku maksiat, ngapain percaya? Buang-buang waktu. Paham enggak yang saya maksud? Alangkah banyaknya kita sekarang terlalu percaya berita. Zaman kita sekarang zaman fitnah berita. Apalagi dengan mudahnya media sosial. Membawa berita dari sana, berita dari sini, berita dari sana. Dan kita telan mentah-mentah. Selamat Anda diarahkan orang ke arah yang mereka inginkan. Kalau itu yang kita lakukan. Pembawa beritanya saja pelaku maksiat. Pembawa beritanya saja orang yang tidak bertakwa. Pembawa beritanya saja orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kabar dan berita datang dari dia.
Gimana caranya kita mau percaya? Nilai amanahnya di mana ini orang membawa berita yang seperti ini sehingga saya harus percaya beritanya? Maka apa yang terjadi ketika kita tidak memiliki kaidah seperti ini, hidup kita digiring orang dengan berita yang mereka sampaikan. Ketika saya sedang dakwah di salah satu kota di Sumatera Barat, tepatnya Payakumbuh, salah seorang kaum muslimin membawa pertanyaan seperti ini, Ustadz, kami dapat berita di sini, sebutkan nama tempatnya, nama informasi, apa namanya tetap wadah medianya, bahwa Sumatera Barat ini, terutama Payakumbuh ini, tempat di mana maraknya terjadi cinta sejenis gay. Ya. Apa waktu itu namanya? Apa? LGBT. Itu tempat yang paling marak itu adalah Sumatera Barat, terutama yang paling banyak di Payakumbuh. Bagaimana menanggapi masalah ini, Ustaz? Ini pertanyaannya. Jawaban saya ketika itu, antum percaya saya membawa berita? Salah antum di situ. Terlalu percaya kepada yang membawa berita. Yang membawa berita itu siapa? Orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang takut berdusta, orang yang takut dihisab oleh Allah kalau dia membawa berita-berita yang aneh-aneh. Salah antum di situ. Antum percaya dengan berita. Yang benar adalah lihat di depan, lihat di belakang, lihat kanan, lihat kiri, diameter sekian, radius sekian. Kejadian enggak? Enggak, berarti bohong berita itu. Orang punya maksud-maksud tertentu akan merusak. Jangan terlalu ditelan mentah-mentah informasi itu. Apalagi yang membawanya seperti yang saya katakan tadi. Baik, kembali kita kepada apa yang ingin saya katakan. Bahwa cerita semua itu benar-benar sahih, benar-benar sah, nyata. Dan akan terjadi karena dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, manusia paling jujur yang tidak pernah berdusta. 40 tahun lamanya, beliau hidup bersama kaum Quraisy sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Pernah berdusta. Kemudian beliau membawa wahyu dari Allah. Nabi Muhammad mengumpulkan orang Quraisy di sofa dan bertanya, apakah pernah kalian temukan saya berdusta? Apa jawaban Quraisy? Ma jarrabna alaika kadiba. Kami tidak pernah menemukan satu kali pun kamu itu berdusta, wahai Muhammad. 40 tahun, Pak. Itu belum jadi Nabi dan Rasul loh. Itulah bersihnya Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, mulianya jiwa Nabi Muhammad SAW, mulianya budi pekerti Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum menjadi Nabi dan Rasul. 40 tahun hidup, tak pernah satu dusta pun ditemukan manusia, karena memang nggak pernah berdusta. Bukan karena pandai menyimpan dusta, tapi karena memang tidak pernah berdusta. Nah, berita-berita akidah-akidah untuk apa yang terjadi setelah kematian hanya bisa yang seperti ini. Tanpa ini nggak boleh diterima. Ini kesalahan manusia lainnya. Kalau bicara masalah gaib, main terima saja. Sehingga apa? Sehingga dibohong-bohongi orang. Oh, di rumah ini ada penghuni, bentuknya begini. Dia jenisnya laki-laki, jenisnya perempuan, rambutnya panjang. Dia roh penasaran, arwah gentayangan. Lu percaya masalah-masalah gaib dibawa oleh orang-orang yang tidak jujur. Baik. Intinya adalah kalau kita membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, kita akan temukan, pasti akan kita temukan informasi yang sangat detail apa yang akan terjadi setelah
setelah kematian. Diskusi antar penduduk neraka, diskusi antar penduduk surga, diskusi antar penduduk neraka dengan penduduk surga. Diskusi penduduk neraka dengan malaikat penjaga di neraka. Diskusi antara penduduk surga dengan malaikat yang ada di dalam surga. Detail disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu kita beriman. Insya Allah tak seorang di antara kita yang hadir sekarang yang tidak beriman dengan semua itu. Permasalahan yang paling penting adalah bukan mengimani semua itu, tapi bagaimana melakukan persiapan untuk menghadapi semua itu. Tahu kita bagaimana kondisi sakratul maut. Tahu kita apa yang terjadi setelah sakratul maut. Sebelum dibawa ke alam kubur. Bagaimana seorang mukmin dibawa naik ke atas oleh malaikat, bertemu dengan para malaikat antara bumi dengan langit pertama. Bagaimana malaikat yang membawa ruh itu minta bukakan pintu-pintu langit pertama kepada malaikat-malaikat penjaga langit pertama. Kemudian terus dibawa naik. Ada iring-iringan terjadi, para malaikat mengiringi ruh itu. Malaikat-malaikat yang ada antara langit pertama ke langit yang kedua. Jadi ada iring-iringan jenazah di permukaan bumi, jasadnya. Ada iringan jenazah di langit, rohnya. Terus sampai ke langit yang ketujuh. Seperti itu. Dia mulai bertemu malaikat-malaikat. Sudah masuk alam akhirat. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan tadi, para ulama ketika bicara kematian, pasca kematian itu sudah dihitung alam akhirat. Kemudian dibawa lagi turun ke bumi. Dan dimasukkan ke dalam jasadnya lagi. Terdengar dia telapak kaki orang yang meninggalkan pemakaman. Lalu apa lagi yang terjadi? Terus detail semua itu kita dengarkan, kita pernah pelajari, kita catat, kita imani. Namun ingat, setan ingin membuat kita lupa melakukan persiapan untuk semua itu. Allah dan Rasulnya ketika menceritakan semua itu bukan sekedar informasi. Tetapi Allah dan Rasulnya menceritakan semua itu agar kita melakukan persiapan. Persiapan untuk kehidupan yang seperti itu. Di awal-awal surah Al-Mutaffifin Allah berfirman, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Celaka untuk orang-orang yang mencurangi timbangan. Yang apabila dia yang membeli, orang lain yang menimbang untuk dirinya, yastaufun, mereka minta disempurnakan timbangan itu. Wa idza kaluhum, apabila mereka yang menakar untuk orang lain, aw wazanuhum, atau mereka yang menimbang untuk orang lain, yukhsirun, mereka merugikan orang lain itu. Kalau mereka yang membeli, orang yang menimbang untuknya, yastaufun, mereka minta disempurnakan, dipaskan. Tapi kalau mereka yang menakar, mereka yang menimbang, yukhsirun, mereka merugikan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, apakah mereka mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan, dihidupkan lagi dalam kehidupan yang kedua pasca kehidupan dunia ini? Liyaumin 'adzim, dibangkitkan untuk hari yang sangat teramat besar. Hari yang sangat teramat dahsyat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia akan berdiri menanti Rabbul Alamin. Imam At-Tabari di dalam tafsir ayat ini, dalam tafsir beliau tentang ayat ini mengatakan, membawa nukilan dari para ulama salaf tentang tafsir ayat ini, bahwa manusia
ketika dibangkitkan dari kuburnya. Manusia itu adalah kita, saya dan Anda. Bukan orang lain. Kita. Ketika dibangkitkan dari kubur, Masya Allah muslimah, disuruh berdiri tok, tidak bergerak dari tempat berdiri 300 tahun. Berdiri tok. Enggak bergerak dari tempat berdirinya. Berapa tahun? 300 tahun. Kalau saya minta Bapak Ibu sekarang berdiri 300 menit. Kuat nggak? Nggak kuat ya, baru 300 menit. Nggak kuat. Berat. Itu berdirinya 300 tahun. Maka kehidupan akhirat itu dahsyat. Azim. Hari yang sangat berat. Hari yang sangat dahsyat. Hari yang sangat susah. Lalu untuk apa Allah cerita itu? Agar kita bersiap. Jangan curangi timbangan. Agar kita bersiap. Lakukan amanahkan kejujuran. Soal mengimani bahwa itu tidak boleh, mengimani bahwa itu ada, itu akan ada, itu pasti akan terjadi, akhirat akan ada, kiamat akan ada, hari berhisab akan ada surga dan neraka. Kalau tidak berbuah kepada implementasi harian untuk persiapan, nggak ada gunanya. Kalau kita balik lagi sama dengan si wanita yang tidak menutup aurat tadi. Kalau kita balik lagi, sama dengan seperti itu sudah. Tiap hari dia membuka aurat, ditanya apa hukum membuka aurat? Haram. Apa hukum menutup aurat? Wajib. Semua itu disampaikan kepada kita, semua itu dikhabarkan kepada kita agar kita bersiap-siap untuk hari tersebut selama dalam hidup kita di permukaan bumi ini. Yang sementara ini. Memang hidup kita sementara. Kita akan nyebrang ke akhirat, pasti. Namun yang di sementara inilah bekal untuk kehidupan yang ada setelahnya. Saya ingin mengatakan begini. Hai muslim, hai muslimah. Bagaimana engkau beragama dalam kehidupanmu yang sementara di permukaan bumi ini, itulah nasibmu di akhirat. Seriuskah engkau menjalankan agamamu, kepatuhan dan ketaatan engkau kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya tercinta, menjalankan kewajiban, ditambah dengan yang sunnat, meninggalkan yang haram, ditambah dengan yang makruh. Seriuskah engkau poin demi poin itu? Berarti selamat. Engkau telah mengukir hal yang hebat untuk akhiratmu. Kurang serius Ustaz, lalai. Akan susah hidupmu di akhirat. Amburadul Ustaz, amburadul hidupmu di akhirat. Kacau balau agama saya. Haram saya tidak hentikan, yang wajib tidak saya tunaikan. Hak tidak saya berikan kepada orang lain, kewajiban tidak saya tunaikan. Ini sudah. Engkau hanya mengukir hidupmu di akhirat ketika engkau lakukan semua itu di permukaan bumi. Karena semua itu akan berbalas. Disinilah kita meyakini bahwa kehidupan akhirat hanya kehidupan balasan atas apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita yang sementara di permukaan bumi ini. Bagus, bagus. Kurang bagus, kurang bagus. Setengah-setengah, setengah-setengah. Lebih mengarah kepada kurang, sangat kurang, hancur-hancuran, hancur-hancuran.
Dan jangan salahkan Allah. Engkau yang mengukir biografi hidupmu sendiri di akhirat dengan pekerjaanmu di permukaan bumi. Poin ini yang paling penting. Karena Allah menceritakan semua itu di dalam ayat-ayat Allah. Nabi menceritakan semua itu di dalam hadisnya. Bukan sekedar untuk diyakini ada. Tapi maknanya lah bersiaplah untuk itu. Itulah makna yang benar. Makna yang sebenarnya ada. Bersiaplah untuk itu. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan kepada kaum muslimat. Ketika itu adalah khutbah Id. Ya ma'syaran nisa. Saya melihat kebanyakan penduduk neraka dari jenis kalian. Lalu apa perintah Nabi? Fatasaddaqna. Maka banyak-banyaklah sedekah wahai kaum muslimat. Banyak-banyak sedekah wahai kaum muslimat. Untuk apa? Persiapan akhirat. Maka apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasul sampaikan bukan hanya sekedar cerita untuk diimani, diyakini, tapi untuk implementasi. Izinkan saya untuk mengatakan agama Islam ini agama aplikasi, aplikatif, bukan agama teori. Percuma teori itu kalau tidak diamalkan. Islam itu bukan sekedar nama. Namun Islam itu adalah amalan ketika mengamalkan sesuatu. Kita selalu berbangga dengan nama sekarang. Ternyata pengamalannya amburadul. Terutama kita orang Indonesia ya. Indonesia ini terbuai sudah. Terbuai. Umat Islam terbesar di dunia. Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Terbuai dengan. Masya Allah. Coba lihat amalannya. Islam ini. Yang seperti yang diamalkan banyak kaum muslimin. Itu amalan Islam. Di pasar-pasar. Di transaksi-transaksi. Di aktivitas harian. Tapi terbuai dengan. Kalau sudah bicara Islam. Wah, umat Islam terbesar. Negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Bangga dengan nama itu. Untuk apa nama? Kalau aplikasinya jauh daripada apa yang ada dalam agama Islam itu. Maka saya ingin mengatakan pada kesempatan yang berbahagia ini, hidup kita ini sementara, jangan terlalu fokus untuk kehidupan yang sementara ini. Gunakan dia semaksimal mungkin, mengambil bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan setelah kematian. Dan gak lama. Gak lama. Ngambil bekal itu gak lama. Sabar untuk meninggalkan maksiat. Sabar menjalankan taat. Itu gak lama. Sebentar. Karena kehidupan kita di dunia ini gak lama Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat. Sebentar. Banget. Kapan sebentarnya? Seperti apa sebentarnya? Pernah lihat waktu antara asar dan menjelang maghrib? Tahu? Waktu asar menjelang maghrib? Seberapa panjang waktu itu? Tahu kan? Nah itulah dia. Hidup kita di dunia ini. Asar sampai maghrib. Waktu sore. Sependek itu. Sesingkat itulah umur kita. Yang mengatakan itu Allah di dalam Al-Quran. Di akhir surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at ayat yang paling terakhir. Allah mengatakan. Ka'annahum yawma yarawnaha. Lam yalbathu illa ashiyatan. Au duhaha. Ketika mereka bertemu dengan hari akhirat. Kita tinggalkan dunia. Masuk alam akhirat. Bertemu dengan akhirat. Seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di dunia.
kecuali bagaikan waktu pagi atau bagaikan waktu sore. Kecuali bagaikan waktu sore atau bagaikan waktu pagi. Ini akan terasa bukan sekarang. Nanti kalau kita sudah sama-sama hadir di mana? Di padang mahsyar. Maksud ayat ini, kita umat Nabi Muhammad ini ketika hadir di padang mahsyar kelak mulai mereview berapa lama saya hidup di dunia. Kita tidak akan mengatakan 30, 40 tahun, 60 tahun, hilang semua itu. Kita akan mengatakan saya hidup kayaknya cuma waktu sore aja. Atau waktu pagi aja, waktu duha. Wahai muslim, wahai muslimah, wahai hamba Allah, wahai kaum muslimin dan muslimat yang hadir, itulah umur kita di dunia ini. Namun kita sadari ketika kita sudah sampai di akhirat. Noleh ke belakang, memperkirakan usia kita, ternyata kita tidak mengatakan sekian tahun. Kita hanya mengatakan sekian menit. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita bertemu dengan hari akhirat yang sesungguhnya. Dan kita menakar usia kita dengan satu harinya akhirat. Ternyata usia kita di permukaan bumi dengan satu hari akhirat, itulah waktunya. Masuk akal enggak? Waktu yang singkat ini kita gunakan untuk menderita di kehidupan yang selama-lamanya. Bukankah sebuah kecerdasan? Yang sangat cerdas memanfaatkan waktu yang sangat sedikit ini untuk kenikmatan selama-lamanya. Ingat ini terus ketika apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita selalu hadirkan ini, insyaallah ta'ala tidak sia-siakan usia hidup di permukaan bumi ini. Tak akan kita tergiru untuk melakukan maksiat yang ditawarkan orang. Untuk mengambil sesuatu yang haram yang ditawarkan orang. Dan kita bersabar untuk melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena memang kita hanya melakukannya sebentar saja. Untuk kenikmatan selama-lamanya. Oleh karena itu Nabi mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang persiapan untuk akhirat. Oleh karena itu Fir'aun itu bodoh. Walau dia penguasa dunia ketika itu di zamannya. Kenapa? Dia hanya menikmati hidup yang sebentar kemudian mengabaikan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Fir'aun diberitahu oleh Nabi Musa tentang apa yang akan terjadi. Karena kewajiban para nabi memberikan kabar itu. Walau mungkin tidak sedetail. Tidak tahu Allah alam seperti apa detailnya informasi apa kabar dari Nabi Musa kepada Fir'aun. Tapi semua itu disampaikan. Para nabi dan para rasul diperintahkan Allah untuk menyampaikan apa yang akan ada di akhirat. Disampaikan kepada umatnya. Rusulan mubasyirin wa mundzirin. Seluruh para nabi dan para rasul diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira akan adanya surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di akhirat, mundzirin akan adanya neraka dan petaka-petaka akhirat. Seluruh para nabi dan para rasul. Berarti Nabi Fir'aun juga dapat kabar itu. Tapi dia dahulukan dunianya, dia dahulukan tahtanya, dia dahulukan hartanya, dia dahulukan kenikmatan-kenikmatan dunianya, dia tinggalkan kehidupan yang kekal di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakan sesungguhnya orang yang rugi, sebenar-benar rugi adalah apabila rugi dirinya, rugi keluarganya di akhirat. Yang rugi itu rugi akhirat. Dunia ini nggak ada kerugian. Bilal bin Rabah seperti itu diadab. Rugi Bilal bin Rabah? Enggak. Justru beruntung Bilal bin Rabah. Karena itu yang membuat dia mulia di sisi Allah. Mendapatkan tempat di hati Rasulullah SAW. Apalagi nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, ingatlah. Hidup kita di dunia ini sementara banget. Sebentar sekali.
Bayangkan. Hidup kita hanya waktu sore. Asar sampai maghrib. Kira-kira berapa jam lah? 2 jam. 1,5 jam. Itu mungkin bagi kita usianya panjang ya. Kan ada umat Nabi Muhammad usianya sampai 100 tahun. Segitu dia rasa. Kalau kita setengah tahun, 50 tahun. Setengahnya 1 jam. Itulah usia kita di permukaan bumi. Mau kita manfaatkan untuk kenikmatan syahwat yang akan menghancurkan akhirat kita, mikir-mikir. Kita sudah beriman dengan adanya akhirat dan apa-apa yang akan terjadi di dalam akhirat. Sudah disampaikan kepada kita secara detail, sudah disampaikan kepada kita secara terperinci semuanya. Sudah kita dengarkan, sudah kita yakini dan imani, itu pasti terjadi. Kok masih salah pengamalan? Mari kita benahi amal kita. Waktu kita singkat, jangan sia-siakan hidup di permukaan bumi ini. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini secara materi. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberkahi dan memberikan kepada kita manfaat. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Kita panjang lebar tadi bicara keluhan. Betul tidak? Nah ini dia keluhan tuh. Secara panjang lebar sampai ke saya. Hah? Ini dia keluhan. Surat. Dan seperti yang saya katakan tadi, kita temukan dalam kehidupan kita bersama kaum muslimin dan muslimat. Suami ngeluhkan istrinya, istri ngeluhkan suaminya, orang tua ngeluhkan anaknya, anak ngeluhkan orang tua, dan seterusnya. Yang sekarang ini suami ngeluhkan istri ngeluhkan suami ini. Masalah rumah tangga tak mudah untuk ditanyakan dalam lembaran kertas seperti ini dan kemudian dijawab. Tak mudah. Terus rumah tangga itu unik, antik, pelik, lengkap sudah. Apalagi kalau sudah bermasalah baru ditanyakan. Itu seminggu nggak kelar bahasnya itu. Kemudian ditanyakan
dalam format tulisan seperti ini, dan minta Ustadz menjawab. Bisa apa Ustadz? Ya paling ngomong sabar. Sabar, sabar. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Paling Ustadz bisa ngomong itu. Detail bahasan nggak akan bisa. Ibu yang bertanya kepada saya dengan pertanyaan panjang tentang suaminya ini. 5 tahun terakhir, kemudian 2 tahun terakhir, 1 tahun banyak sekali tadi. Apa yang bisa saya jawab coba? Saya nggak tahu detail kejadiannya apa. Di sini juga tidak diceritakan. Saya tidak tahu bagaimana suami, apakah orang yang bisa dinasihati atau tidak. Makanya ini namanya curhat. Keluhan. Ini yang saya katakan dari tadi. Kita menerima keluhan sangat banyak. Nah, kalau ini ya. Dan saya mengajak kita bersyukur kepada Allah atas rahmat dan nikmat yang sangat besar. Agar hilang keluhan-keluhan itu, mari kita didik diri kita untuk bersyukur kepada Allah. Melihat besarnya rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nih saya akan hilang keluhan. Kan itu yang kita katakan dari tadi. Pertanyaan pertama, keluhan itu yang disampaikan ke saya. Masya Allah. Itu dia. Allah buktikan. Ya. Ini yang saya sebut tadi, keluhan-keluhan itu. Kalau pandai melihat rahmat dan nikmat Allah, berhenti keluhan itu. Suami ibu ini, saya yakin tak lebih bejat dari Fir'aun. Yakin saya itu. Namun di istana Fir'aun, hidup seorang istri yang dicintai Allah masuk surga. Betul tidak? Wahai ibu, tujuan Anda hidup di dunia ini untuk ke surga, apapun bentuk suamimu. Maka teruslah berjalan di atas jalan ke surga. Kalau ada kesalahan suami, nasihati. Kalau masih bisa bersabar, bersabar. Dan itu yang terbaik. Dan kalau memang sudah tidak bisa lagi dinasihati, cari orang yang memang bijaksana dalam melihat perkara, tahu masalah kita, diskusi baik dengannya, bertanya, lebih baik saya mundur dari istrinya atau bertanya dari istrinya dan bersabar. Begitu. Tapi setelah berusaha menasihati dan menasihati dan menasihati. Saya hanya bisa mengatakan itu sudah. Dan suami yang Anda keluhkan dalam pertanyaan Anda ini, ya, tidak menghalangi Anda masuk surga. Tidak menghalangi Anda untuk patuh dan taat kepada Allah Ta'ala. Tidak menghalangi Anda untuk membaca Al-Quran, berzikir, salat, berpuasa. Dan untuk itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lihat rahmat-rahmat Allah yang lain yang Allah berikan kepada kita. Jangan mata kita hanya tercurah kepada masalah yang sedang menimpa kita. Coba lihat rahmat Allah yang lain. Allah berikan kita anak. Allah berikan kita mata. Allah berikan kita telinga. Allah berikan kita jantung, darah, oksigen, tulang. Allah berikan kepada kita harta. Alhamdulillah. Betapa banyak yang harus kita syukuri. Kalau kita lihat rahmat dan nikmat Allah itu, berhenti mengeluhkan suami ini. Yang ada adalah saya berjalan ke surga, saya syukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala dengan banyak-banyak melakukan ketaatan. Suami salah saya nasihati, dia ikut, alhamdulillah nggak ikut urusan dia dengan Allah Ta'ala, saya lanjut di atas jalan ke surga. Urusan selesai. Namun kalau kita terima keluhan ini, datang keluhan lain, datang keluhan lain, datang keluhan lain, datang keluhan lain. Kalau urusan rumah tangga seperti yang saya katakan tadi, nggak kelar. Seminggu ngurusnya nggak kelar.
Saya pernah di salah satu kaum muslimin, salah seorang kaum muslimin maksudnya, ngeluhkan keluarga, dan saya katakan, saya nggak akan terima keluhan Anda kalau tidak dua-duanya didatangkan. Kalau satu pusing saya. Dan kalau menerima keluhan dari seseorang yang bermasalah, dua orang yang bermasalah, dari sebelah pihak saja, pastikan berita yang didapatkan pihak itu yang benar. Kenapa? Dua orang yang sedang berseru, bermasalah, kita hanya dengar dari sebelah pihak. Ya pastikan pihak itu yang benar. Apalagi dalam urusan rumah tangga. Maka sudah sangat lama saya tidak mau ngurus masalah rumah tangga kecuali kalau suami istri dua-duanya menghadap. Sehingga suami suruh cerita, istri suruh tanggapi, istri suruh cerita, suami suruh tanggapi, mulai kelihatan siapa yang benar, siapa yang salah. Dan biasanya masing-masing punya kesalahan dan kebenaran, tinggal hitung persentase. Paham, Mbak? Suami istri dua-duanya bertengkar, dua-duanya menghadap, dua-duanya menceritakan, itu biasanya masing-masing punya kebenaran dan masing-masing juga punya kesalahan. Dan biasanya hitungan persentase. Misalnya suami benar 70%, berarti salahnya 30%. Di sisi sebaliknya, istri yang salah 70%, benarnya 10%, atau sebaliknya. Bisa 60-40, bisa 50-50, tergantung cara kita menilai persentase akan kebenaran dan kesalahan yang terjadi pada perseteruan itu. Begitu baru bisa. Dan saya coba selesaikan masalahnya. Saya minta mereka berjanji untuk melakukan ini. Janji 2 bulan melakukannya. 2 bulan yang akan datang kita ketemu lagi. Ketemu lagi. Setelah 2 bulan bagaimana perkembangan perjanjian kemarin. Ternyata ada pelanggaran, buat perjanjian baru, lihat 2 bulan yang akan datang. Seperti itu, Pak. Makanya saya katakan nggak cukup seminggu ngurusnya. Dan nggak selesai dengan pertanyaan seperti ini. Dan dijawab di pengajian, nggak selesai. Apa yang bisa saya jawab coba? Saya nggak tahu apa-apa kejadiannya. Kemudian pertanyaan saya terakhir. Suami yang ibu keluhkan ini di pertanyaan ini pilihan siapa ya? Yang milih dia jadi suami dulu siapa? Bukankah ibu juga yang milih? Atau minimal dipilihkan orang tua dan ibu ridho? Ya ridho. Ya sudahlah. Nikmati pilihan sendiri. Bersabarlah untuk pilihan itu. Nasihat saya terakhir, jangan lagi melakukan hal seperti ini kepada ustadz manapun. Baik suami, jangan lakukan kepada ustadz manapun, keluhkan istri Anda. Baik istri, jangan lakukan itu kepada ustadz, keluhkan suami Anda. Tidak ada gunanya. Paling ustadz jawab ya, kayak gitu-gitu aja jawabannya. Sabar bu, berdoakan suami, banyak-banyak tahajud, berdoa ada ketika tahajud. Banyak-banyak bersabar. Paling itu nasihat umum. Wallahu a'lam. Pertanyaan, mengapa Allah membebankan begitu banyak syariat agama kepada hambanya? Saya mengatakan justru tidak banyak. Nggak banyak, Pak. Sedikit. Saya tidak setuju dengan
cara berpandang yang bertanya membebankan banyak. Mana yang banyak itu coba? Yang Allah perintahkan kepada kita terbagi dua. Satunya wajib, satunya tidak wajib. Betul tidak? Yang tidak wajib manakala tidak dilakukan Allah nggak akan marah. Betul tidak? Berarti selesai urusan tidak wajib. Tinggal urusan yang wajib. Saya bertanya, mana dia yang wajib itu? Mana dia yang banyak dalam yang wajib itu? Coba lihat baik-baik. Kita akan menemukan seperti yang saya katakan. Tidak banyak kok. Sedikit. Tapi kesampingkan seluruh yang disunatkan. Karena sunat itu kalau tidak dikerja pun nggak apa-apa. Nggak sholat duha nggak apa-apa. Nggak sholat tahajud nggak apa-apa. Nggak sholat qobliyah ba'diyah nggak apa-apa. Nggak puasa Syawal nggak apa-apa. Nggak puasa Senin Kamis nggak apa-apa. Mana dia yang wajib yang banyak itu? Sholat. Banyak sholat, Pak. Hah? Hanya berapa kali? 5 kali sehari dan semalam. 1 kali sholat berapa menit? Berapa? 5 menit. 5 kali 5. 25 menit. Jadi karyawan berapa menit? 8 jam. Kenapa kita nggak ngeluh kan? Berat banyak jadi karyawan ini. Terlalu banyak yang dibebankan kepada saya sebagai karyawan. Kayaknya perusahaan saya ini menzolimi saya gitu. 8 jam nggak ngeluh-ngeluh. 5 menit nggak ngeluh. Kali 25, kali 5. 25. Cuma 25 menit loh. Banyak mana coba. Itu ada orang buka toko. Terus cari karyawan di tokonya. Jam 10 pagi sampai 10 malam. 12 jam. Kenapa nggak protes kita kepada yang punya toko itu? Terlalu banyak beban yang kau memberikan kepada karyawan. 12 jam dipekerjakan 10 pagi sampai 10 malam. Enggak juga. Karyawannya enjoy. Ini aja 25 menit loh, Pak. Bapak Ibu pernah ngitung nggak? Berapa jam sehari semalam yang Allah berikan kepada kita? Berapa menit? Berapa menit sehari semalam yang Allah berikan kepada kita, pernah ngitung nggak? Pernah nggak ngalikan 24 kali 60? Berapa? 24 jam kali 60 menit. 1440. Barakallah. Saya sudah tahu jawabannya, cuman saya ingin Bapak dan Ibu berpikir aja. 1440. Coba lihat, menitnya satu hari satu malam 1440 menit. Allah hanya minta 25 menit. Sisa berapa? 1415. Yang banyak dari mana coba? Mana dia beban yang banyak itu, mana dia? Salah berpikir kita kalau mengatakan beban syariat itu banyak. Zakat. Banyak zakat itu? Tidak banyak. Berapa cuman? 2,5% sekali setahun. Hanya 2,5%. Kalau Allah berikan kepada kita nikmat, Allah berikan kepada kita, curahkan nikmat kepada kita 1 miliar. Allah berikan nikmat 1 miliar. Allah minta zakat wajib. Berapa? 25 juta aja. Sisanya berapa? 970. Mana yang banyak itu coba? Di mana tak banyaknya? Allah kasih 1 miliar. Allah minta 25 juta. Sisanya 975 juta. 975 juta dibandingkan 25 juta, mana banyak itu?
Allah ciptakan hari dalam setahun berapa? 360. Kita hitungin Hijriah. 360. Kita disuruh berpuasa berapa hari? 30 hari? Salah. Kita hanya disuruh berpuasa 15 hari. Siapa yang puasa Ramadan full dari awal sampai akhir? Atau hanya puasa siangnya saja, malamnya enggak? Hah? Siangnya aja kan, malam enggak kan? Berarti Ramadan setengah Ramadan kan? 15 hari, Pak. Kalau ada yang mengatakan saya puasa full Ramadan full, bohong dia itu. Mana bisa puasa Ramadan full? Ramadan full puasa, mulai masuk Ramadan baru berbukanya Idul Fitri? Nggak bisa. Ramadan memang 30 hari, tapi kita puasa setengahnya loh. Setengahnya kita puasa. Siangnya saja, malamnya enggak. Berarti kalau setengah Ramadan 30, berarti setengahnya berapa? 15 hari. Tambah-tambah dikit karena memang lebih 12 jam ya 16 hari lah. Masih sisa berapa? 360 kurang 16. Masih? 344 hari. Allah seolah-olah mengatakan, kamu mau makan, mau minum, makan no, minum no. Nggak apa-apa salah. Yang penting 16 hari ini jangan makan, jangan minum. Sudah saya katakan tadi, nggak Syawal nggak apa-apa. Nggak puasa Ayyamul Bid nggak apa-apa. Nggak puasa Senin Kamis nggak apa-apa. Mana dia yang banyak itu coba? Nggak ada yang banyak itu. Sedikit. Ya. Jadi salah berpikir. Salah berpikir membuat akhirnya jadi apa? Jadi terasa berat. Banyak kali, banyak. Enggak ada yang banyak. Kenapa? Karena yang sunat enggak dikerjakan enggak apa-apa. Wallahu a'lam. Itu satu. Yang kedua, saya akan mengatakan agama ini ketika Allah perintahkan kita, karena di dalam apa yang Allah perintahkan itulah di dalamnya kenikmatan hidup. Ini yang agak panjang kita kalau ingin bicarakan. Allah suruh kita sholat karena Allah tahu orang yang rajin sholat hidupnya tenang. Allah suruh puasa karena Allah tahu orang yang rajin puasa hidupnya nyaman. Justru Allah bebankan untuk memberikan kenikmatan kepada kita. Oleh karena itu agama Allah turunkan untuk merahmati, bukan untuk membebani. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Justru ketika manusia keluar dari agama, hidup mereka susah. Itu yang sebenarnya terjadi. Namun untuk masalah ini terlalu panjang untuk kita bicarakan. Cukup segitu dulu jawaban kita kepada saudara atau saudari kita yang bertanya. Ini lagi, surat lagi. Panjang suratnya, Masya Allah. Membacanya saja butuh waktu dan konsentrasi. Kepada yang bertanya tentang warisan rumah, berhubungan dengan ayah beliau, Allahu alam. Ya, saya tidak bisa bicara kasus. Kalau kita tidak tahu kasus itu sebenarnya seperti apa, didengar dari kedua belah pihak, carilah orang yang bijaksana, yang mengerti, yang bisa menghampiri orang tua kita dan berdiskusi dengan orang tua kita.
Adapun seperti saya ditanyakan untuk menjawab kasus-kasus di rumah terjadi antara kita dan ayah kita, antara kita dengan suami kita, saya nggak bisa untuk itu. Sebenarnya perkara-perkara seperti yang ditanyakan ini itu larinya kepada pengadilan. Larinya kepada pengadilan. Ada hak-hak yang tidak dipenuhi, ada orang-orang yang tidak menunaikan kewajiban. Itulah gunanya ada pengadilan di dalam agama Allah. Dalam agama Allah ada pengadilan, ada al-qudah, ada mahkamah syar'iyyah. Ke sana kita pergi mengadu bahwa hak kita tidak diberikan orang. Dan kalau dinilai kasusnya, dipanggil orang yang bersangkutan, ditanyai, kalau memang seperti yang kita kadukan, mahkamah yang akan mengambil hak kita dari orang tersebut dan memberikannya kepada kita. Dipaksa orang tersebut untuk menunaikan kewajibannya kepada kita. Namun kalau ditanyakan seperti ini, saya hanya bisa bersabar, ajak diskusi baik-baik, karena tak ada solusi dengan saling keras satu sama lainnya. Ketika ana mendengar azan asar dan waktu di antara asar hingga maghrib, ana selalu merasa sedih dan selalu merasa takut. Ana merasa di saat-saat itu seperti ana akan dipanggil Allah dan merasa akan hancur dunia ini. Apakah hal ini lumrah, Ustaz? Sangat tidak lumrah. Setiap asar rasa takut. Rasa apa tadi? Rasa takut dan rasa sedih. Setiap datang waktu asar, datang rasa sedih, datang rasa takut. Itu kan gak lumrah. Aneh. Ada apa? Kenapa sedih? Kayak-kayaknya dunia ini mau hancur, Ustaz. Oh, kayak-kayaknya. Nggak hancur juga. Besok kayak-kayaknya nggak hancur juga. Besok kayak-kayaknya nggak hancur juga. Kan tak lumrah itu. Untuk apa sedih dan takut? Orang mukmin hidup itu optimis. Orang mukmin hidupnya itu bersiap untuk akhirat. Semangat dalam bersiap untuk akhirat. Itu pola hidup orang mukmin. Bukan sedih dan takut begini. Justru sedih dan takut begini biasanya datang dari iblis dan bala tentaranya. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang sifat iblis dan bala tentaranya adalah liyahzunal ladina amanu. Iblis ingin membuat orang yang beriman sedih. Maka sifat sering sedih, takut, khawatir, cemas, itu rata-rata datang dari was-was iblis. Dengan aneka ragam cara. Sedih, takut, khawatir, cemas itu ia berikan kepada kita. Dia bahagia kalau orang beriman, dihantui rasa kesedihan, dihantui rasa ketakutan dan kecemasan. Karena ketika itu orang beriman akan labil. Dan ketika dia labil, ibadahnya tidak akan baik dan maksimal. Maka jangan takut dan sedih. Kalau memang dunia akan hancur, ruku dan sujud kita sekarang. Mau hancur, hancurlah. Hancur dalam keadaan kita sedang ruku dan sujud. Baca Al-Quran, mau hancur sekarang, hancurlah. Kita wafat dalam keadaan membaca begitu. Itu baru orang mukmin. Toh pada akhirnya semua kita ingin apa? Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan orang yang beriman, kalau orang yang beriman, ya, yang benar-benar iman, kalau ini hanya kalau ya, nggak akan mungkin terjadi. Diberitahu kepadanya, umurmu tinggal 3 jam lagi gitu. Syukur dia, wah, alhamdulillah. Ini saat bertemu dengan Allah, bahagia dia bertemu dengan Allah. Langsung baca Quran, semangat. Karena akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sedih dan takut dan khawatir. Kata Nabi SAW, orang yang beriman ketika meninggal, dia suka bertemu dengan Allah, maka Allah suka bertemu dengannya. Wallahu a'lam. Jadi jauhkan cemas dan khawatir itu, karena itu tidak baik dan tidak benar. Lambat laun hidup Anda akan menderita, lambat laun Anda akan hidup penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, dan malah mulai lambat laun takut bertemu orang. Takut orang berprasangka buruk terus terhadap dirinya. Lambat laun mengurung diri di kamar. Dan saya sudah bertemu orang yang seperti itu.
Bukan saya karang-karang, sudah bertemu dengan orang, ngikuti rasa takut, akhirnya apa? Hidupnya di kamar aja ngurung diri. Wah, itu udah parah rasa takutnya. Setiap ketemu orang takut, takut orang takut orang ingin jahat kepada dirinya, berprasangka buruk terhadap dirinya. Jika melihat orang itu takut aja. Jangan sampai ke arah itu. Apalagi yang berhubungan dengan dunia ini. Selagi masih ada orang yang bersyahadat, la ilaha illallah di permukaan bumi, dunia belum kiamat. Belum akan kiamat. Selagi masih ada azan berkumandang, dunia belum akan kiamat. Dunia kiamat ketika seluruh penduduk bumi sudah kafir. Wallahu a'lam. Amalan apa yang bisa saya lakukan ketika saya yang haid? Banyak sekali. Yang bisa dilakukan ketika haid. Yang tidak boleh itu hanya sholat dan puasa. Berhubungan badan suami istri. Itu mujma'. Yang lainnya khilaf. Puasa tidak boleh. Sholat tidak boleh. Berhubungan badan suami istri tidak boleh. Yang lain. Terlalu banyak ibadah yang lain. Wallahu a'lam. Saya baru saja kembali dari umroh. Di Masjidil Haram, saya melihat umat Islam dari negara-negara lain banyak cara mereka melakukan ibadah, terutama sholat. Melihat mereka cara melakukan sholat yang bervariasi sepertinya, bervariasi. Apakah tata sholat kita di Indonesia sudah hal yang ada kerancuannya? Wallahu alam ya. Tulisannya kecil-kecil dan halus kasar, bersambung tulisan bersambung kecil-kecil sehingga ada sebagian yang intinya adalah yang bertanya mengatakan ke Masjidil Haram, pergi umroh, kemudian melihat aneka ragam cara sholat berjamaah. Lalu sebenarnya bagaimana dengan cara sholat berjamaah kita di Indonesia? Jangan tanyakan bagaimana sholat di Indonesia, bagaimana sholat di Malaysia, bagaimana sholat di Brunei, bagaimana sholat di Amerika, bagaimana sholat di Mekah, bagaimana sholat di Madinah. Tanyakan bagaimana sholat yang diajarkan Nabi. Itu yang benar. Kenapa? Karena tata sholat kita disuruh mengikuti Nabi. Bukan tata sholat Indonesia. Tata cara sholat orang dari Afrika, dari Mesir, dari nggak ada urusan dengan itu. Belajarlah bagaimana cara sholat Nabi kita tercinta SAW. Bukunya ada, dijual. Di dalamnya ada hadis-hadis Nabi SAW. Begini tata sholat Nabi dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Ini hadis-hadisnya. Nah, ikuti itu. Ikuti tata sholat Nabi SAW. Karena Nabi SAW memerintahkan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Ingin juga visualnya, subhanallah banyak sekali. Tinggal buka media sosial, lihat di sana tata cara sholat sesuai dengan sunnah Nabi, diajarkan gerakannya bagaimana, perhatikan. Itu yang benar. Dan ikuti yang benar itu. Adapun pertanyaannya bagaimana dengan tata sholat kita di Indonesia. Siapa yang sholat di Indonesia ini? Orang sholat di Indonesia ini beraneka ragam. Ada yang serius, ada yang kurang serius, ada yang belajar, ada yang tidak belajar, ada yang asal-asalan. Ada yang sambil sholat auratnya terbuka. Betul tidak? Jadi nggak bisa jadi standar juga Indonesia yang mana sih? Ketika Bapak Ibu pergi ke Mekah dan Madinah, berkumpullah manusia dari berbagai macam negara.
Dan kesalahan yang mereka lakukan di negara mereka masing-masing dalam tata cara sholat, mereka amalkan di Mekah dan Madinah ketika mereka berkumpul di Mekah dan Madinah. Ketika itulah saya mengatakan, semoga kalimat saya ini tidak salah, dan kalau kalimat saya salah ini saya bertaubat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Saya selalu mengatakan bahwa di saat ini, di zaman seperti sekarang ini, ketika kita hanya melihat orang sholat di Mekah dan Madinah, tata cara mereka sholat, saya mengatakan pusat berkumpulnya kebodohan internasional. Semoga kalimat saya tidak keliru. Bukan maksud untuk menghinakan Mekah dan Masjidil Haram, tapi menyampaikan hakikat. Indonesia dengan tata cara sholat yang salah diamalkan di kota Mekah. Datang lagi Afrika dengan tata cara sholat yang salah diamalkan di kota Mekah. Datang lagi orang di Amerika, tata cara sholat yang salah diamalkan di kota Mekah. Datang lagi yang dari Pakistan, Afghanistan dengan tanpa i'tidalnya dan tanpa duduk di antara dua sujudnya, kemudian diamalkan di Mekah dan Madinah. Datang dari negara mana, nampak bahunya, diamalkan di Mekah dan Madinah. Datang dari negara mana, nampak kakinya, diamalkan di Mekah dan Madinah. Akhirnya berkumpullah kebodohan internasional. Sehingga kita datang, aneh. Yang mana yang benar? Yang benar itu yang sesuai dengan sunnah Rasul. Begitu. Maka dilarang mengikuti sesuatu yang kita tidak ada ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Sesuatu yang kau tidak ada ilmunya, jangan ikuti, kata Allah. Ikuti yang ada ilmunya. Maka hanya melihat saja, amalkan, melihat saja, amalkan, selamat. Anda akan masuk ke dalam dunia kesesatan beraneka ragam. Dunia kesalahan bervariasi yang beraneka ragam. Kalau hanya lihat dan lihat. Salah seorang jemaah kaum muslimin umroh waktu itu, setiap kita umroh kita ingatkan, jangan asal nampak orang dan tiru. Jangan asal nampak orang tiru, tanyakan dulu. Karena yang nampak itu boleh jadi benar, kita yang salah, sehingga kita harus benahi. Atau dia yang salah, kita yang benar, sehingga dia harus dijauhi. Salah dan benarnya mengikut kepada ayat-ayat Allah dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selalu ingatkan itu, jemaah umroh yang kita bimbing, kita ingatkan itu. Jangan asal nampak tiru, asal dia ajak orang lakukan. Dan salah satu di antara mereka datang kepada kita suatu saat, dia mengatakan, Ustadz, tadi saya pergi ke Raudhah, ibu-ibu ya, saya pergi ke Raudhah, dan kemudian saya bertemu orang Turki, dan saya disuruh sholat menghadap kubur Nabi. Bukan menghadap kiblat, Ustadz, menghadap kubur Nabi. Ini sholat yang benar, yang luar biasa, sholat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai segitunya. Bahkan tidak menghadap kiblat, menghadap kubur Nabi. Saya katakan mungkin maksud ibu menghadap kiblat tapi di depannya kubur Nabi, depan sana. Enggak Ustaz, miring begini, kiblat ke sana, kubur Nabi ke sini. Diajak saya oleh orang Turki. Ibu komunikasi pakai orang Turki pakai bahasa apa, Bu? Pakai bahasa Inggris gitu. Alhamdulillah, ibu ikut? Enggak Ustaz. Alhamdulillah. Sampai segitunya, sholat tidak menghadap kiblat. Jadi macam-macam. Oleh karena itu beragama itu bukan lihat dan contoh, lihat dan tiru, bukan. Pelajari, berilmu tentangnya dan lakukan sebagaimana yang diajarkan melalui ilmu yang benar tentang masalah, apapun masalahnya. Dan kesalahan kita beragama rata-rata masyarakat rata-rata karena itu tadi, lihat contoh, lihat contoh, lihat contoh. Akhirnya iblis punya kesempatan banyak dan bala tentaranya untuk mempraktekkan yang salah dari orang-orang yang salah, sehingga akhirnya salah banyak. Kesalahan dalam melakukan tata cara sholat. Syekh Masyhur Hasan Salman mengarang sebuah buku kira-kira setebal ini, lebih kurang 300 halaman, bicara kesalahan umat Islam menjalankan sholat. Kesalahan umat Islam dalam menjalankan sholat. Mulai beliau bahas satu persatu. Kesalahan dalam berdiri, kesalahan dalam i'tidal, kesalahan dalam tasyahud, kesalahan dalam tuma'nina, beraneka ragam. Silahkan beli bukunya, kesalahan-kesalahan dalam menjalankan sholat. Beli judul dengan Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Kesalahan-kesalahan di dalam orang yang sedang melaksanakan sholat. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga pertemuan ini diridhoi dan dicintai Allah. Semoga diberikan berkah, diberikan hal yang bisa menambah ilmu dan ketakwaan kita untuk menjalankan hari demi hari kita di permukaan bumi yang sangat singkat. Dan yang singkat inilah persiapan kita untuk akhirat.
maka jangan disia-siakan. Semoga Allah wafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Semoga Allah mudahkan hisab kita di yaumil qiyamah. Dan semoga Allah jauhkan kita dari nerakanya. Dan Allah masukkan kita ke surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.